Allah kami dari sorga membuat kami yakin ada sorga. Allah kami bangkit dari antara orang mati. Itulah membuat kami yakin bahwa kami akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Akan diam di sorga, di dalam dunia roh di mana ada sorga. Dan kami mengucap syukur boleh melihat pengharapan yang ada di dalam diri kami sejak Yesus kami terima menjadi Allah kami. Kami mau melanjutkan bagaimana roh Allah waktu Simon Petrus menuliskan surat ini ada di tengah-tengah kami mengajari kami. Kalau di antara kami belum terbuka hati kami memohon ke hadapan-Mu supaya Tuhan menjelaskan kepadanya sehingga dia bisa mengerti pengorbanan kebangkitan-Mu dari antara orang mati itulah memberikan pengharapan hidup dari hari ke hari di bumi dan di kemudian hari akan menerima kemuliaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau boleh kami berdiri dan kalau boleh kami bersama-sama membicarakan nama Allah kami. Itulah Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah dibangkitkan oleh Bapa dari antara orang mati yang berjanji hadir di tengah-tengah kami menjadi guru kami. Amin. Kita baca kembali. Kita sudah selesai tadi ayat 3. Terpujilah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan, iman dan kasih judulnya. Jadi kita sudah menyelesaikan eksegesinya ayat 3 membicarakan tentang kelahiran kembali. Yang berbeda dengan kelahiran kembali dari buku yang lain. Alasan kita karena waktu Yesus mati, jatuh kali iman Simon Petrus. Tetapi sudah Yesus bangkit dari antara orang mati, dilahirkan dia kembali dalam pengharapan kebangkitan itu. Jadi kelahiran kembali di sini bukan sehubungannya dengan pertobatan. Ya. Kelahiran kembali di sini kepada pengharapan. Itu ayat 3. Baru dilanjutkannya 4. Sebagaimana tadi kita katakan kalau lahir ada menerima KTP ya gitu ya. Makanya kalau saya lahir di Tanah Karo, KTP-nya KTP Tanah Karo. Saya menerima marga bapak saya. Makanya dibilangnya kalau kita sudah menerima kelahiran kembali dalam pengharapan kebangkitan Yesus ayat 4 untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi pengharapan yang diterima ini tidak akan binasa. Karena Petrus bukan sekali saja menerima dari Yesus. Banyak kali dia terima dari Yesus. Sampai sekarang kita ingat masih Lukas pasal 5. Dia menerima ikan yang banyak. Ya, dia menerima pergilah daripada aku orang berdosa. Tapi enggak ditolak Tuhan dia. Yesus menerima dia. Tetapi dalam pengharapan ini diungkapkannya untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi kelahiran kembali di sini untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di sorga. Jadi apakah nanti ada bagian kita yang kita terima waktu kita ke sorga? Karena Petrus di sini seringkali membandingkan yang duniawi dengan yang surgawi. Yang duniawi itu lenyap, binasa. Tetapi yang di surga itu tidak binasa sampai selama-lamanya. Tapi Petrus enggak menguraikan di sini.
Yang diuraikannya hanya sifatnya, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Apa yang kita terima nanti di sorga, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, enggak diceritakannya di sini. Tetapi Petrus semua mengungkapkan ada bagian yang kita akan terima, berbeda dengan bagian yang sudah dia terima selama ini. Kan Petrus banyak diterimanya dari Yesus ya, banyak kali diterimanya. Ya, tetapi itu nampaknya semuanya menjadi layu. Ikannya jadi layu. Ibu mertuanya yang sudah sembuh jadi mati, kan sudah tua, layu semua. Ya, tetapi ini dikatakannya tidak akan layu. Ya, apa itu nanti mana tahu, di belakang kita jumpa ayat 2 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kata yang penting dalam ayat 5 ini bukan menerima. Tadi ayat 4 itu menerima, tapi ayat 5 ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Nggak usah saya catatkan, sudah ada di bukunya. Jadi dalam ayat 4 ini diterima. Jadi ayat 2, ayat 3, ayat 4 ini diterima. Atau pakai kata kerja apa ya? Menerima lah ya. Ini kan pasif. Iya, menerima. Yang tidak layu dan ayat 5 yang paling enak dikatakan Petrus ini, apa katanya? Dipelihara oleh dalam kekuatan Allah. Ya, jangan lupa karena iman. Dipelihara. Pelihara ya. Dipelihara oleh kekuatan Allah. Ya, dalam oleh iman. Kekuatan Allah. Karena imanmu ya. Ini kita bahas. Jadi dalam diri Petrus ini dilihatnya kekuatan pemeliharaan Allah lah, maka dia masih bisa menuliskan surat ini. Ya, maka dituliskan di sini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi di sini keselamatan yang tersedia pada zaman akhir itu apa? Ya, pasti kita katakan ayat 3. Keselamatan, pengharapan dalam kebangkitan jasmani yang dinyatakan pada zaman akhir. Ya. Jangan nanti Anda khotbah salah. Jadi yang terjadi keselamatan hari ini itu nanti di belakang masih diceritakan. Pasti Anda akan mengatakan keselamatan dalam jiwamu, tapi tubuh masih diliturgikan gembala sidang. Kan begitu? Ya, kita selamat dalam dosa diampuni, tapi tubuh binasa karena dosa belum diselamatkan. Makanya orang Kristen pun matinya kata. Iya, karena upah dosa adalah kematian. Tetapi karena iman kita akan hidup oleh Dia. Inilah ayat 5 yang bisa kita terima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi pada zaman akhir dinyatakan keselamatan itu keselamatan secara jasmani. Ya. Mayat-mayat yang sudah dikubur semua diselamatkan di situ, artinya dibangkitkan. Maka Kristus tadilah pengharapan dibangkitkan dari antara orang mati. Itu di sini. Jadi bagaimana keselamatan yang sudah kami terima ini
yang kami nantikan sampai akhir zaman dipelihara oleh kekuatan Allah. Kalau lihat di sini ada ayatnya. Hidup kekal itu apa bedanya dengan keselamatan? Itu dulu. Kita selamat dari murka Allah. Itu selamat kan? Ya. Kalau selamat itu ada bahaya dan kita lepas kan gitu ya? Ya, maka kita dikatakan apa? Selamat. Ya. Makanya di sini pakai istilah selamat karena yang tidak selamat akan kena murka Allah. Mungkin itu yang belum jelas. Selamat itu artinya lepas dari murka Allah. Ya. Selamat umat Israel dari tanah Mesir. Dia meninggalkan Mesir. Sekarang dia masuk ke tanah Kanan. Selamat dari kejadian accident. Orang mati semua, dia tidak ikut mati. Itu selamat. Kan begitu selamat ya, itu dulu. Jadi selamat di hadapan Allah, ya itu dia. Jadi apa artinya kalau gitu? Hidup kekal. Barang siapa yang percaya kepada anak tidak akan dihukum. Itu artinya tidak dimurkai. Tetapi telah beroleh hidup yang kekal. Apa itu bedanya? Ya sama saja Pak, nggak ada bedanya. Hanya di sini pakai selamat, di sini dipakai apa? Memiliki hidup yang kekal. Nggak ada bedanya, itu sama. Hanya kata dasarnya berbeda. Di sini upah dosa adalah mati, di sini keselamatan artinya hidup kekal. Di sini keselamatan artinya lepas dari murka Allah. Makanya Paulus katakan kita tidak lagi dimurkai oleh Allah. Siapa yang ada dalam Kristus, dia tidak perlu lagi menjalani hukuman murka Allah. Nah, makanya Yohanes 3:16 itu adanya salahnya terjemahannya. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak dimurkai. Itu yang paling tepat. Tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ beroleh hidup yang kekal tadi, kembali dia punya hubungan dengan Allah. Ya. Kalau selamat artinya lepas dari maut. Nah itu bedanya kan? Ya, diselamatkan katanya ya. Ya, tetapi semua orang yang diselamatkan sudah memiliki hidup yang kekal. Maka ada iman di sini tadi ya. Ya, oh begitu rupanya. Oke, sekali kita ulang-ulangi. Karena bagi kami nggak bisa kami bedakan mendapat hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, nggak bisa kami bedakan dengan Yohanes pasal 5 ayat 24. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia sudah pindah daripada murka Allah kepada hidup yang kekal. Nggak bisa kami bedakan Lukas 19 sama Yohanes 5 24. Padahal beda ya. Satu lepas dari murka, ya. Satu upah dosa maut, terpisah dari Allah, sekarang kembali punya hubungan dengan Allah. Oke, saya akan tambahkan lebih sulit sedikit. Kalau begitu Pak, kan gini. Yohanes ya. Yohanes ini pakai istilah apa? Hidup kekal. Ya, hidup. Ini aja dulu, supaya jangan payah. Ini saja hidup. Nah, makanya dia sering kali pakai hubungan. Jadi keselamatan itu menyangkut paut hubungan. Ya, dosa itu artinya berpisah. Hubunganku putus. Itu sudah jelas ya. Tapi kalau Petrus berbicara soal keselamatan, keselamatan jiwamu nanti ya. Keselamatan. Ini soter istilah bahasa Indonesia ya. Soter itu selamat. Ya. Selamat dari mana? Ya, selamat dari murka Allah. Ya itu. Apa bedanya coba? Supaya bisa beda. Karena murka Allah, kita selamat. Karena putus hubungan dengan Allah, sumber hidup itu, maka kita menjadi mati. Makanya Injil Yohanes jauh lebih banyak memakai istilah hubungan. Akulah jalan, hubungan kan?
Ya, akulah pokok anggur hubungan. Akulah gembala yang baik punya hubungan. Ya. Kita belum pernah pikirkan Allah itu murka. Kalau Allah itu murka, sangkut pautnya apa? Selamat. Iya. Lepas dari murka Allah itu. Saya ulangi, mungkin di situ salah khutbah kami kepikir. Terima kasih buat pertanyaannya itu. Berarti harus dikoreksi. Jadi nanti coba temukan murka Allah. Roma pasal 1 itu berbicara soal murka Allah. Kita mundur sedikit ya, karena ini yang sulit. Roma pasal 1 berbicara soal murka Allah. Udah lihat? Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah. Ya, kita belum pernah landing murka Allah. Maka sayur kita nggak seimbang. Sayur maksudku nggak seimbang murka Allah dengan kasih Allah. Tahu aku sekarang, kita lebih menitik beratkan Allah mengasihi. Alasan Allah mengasihi karena Dia tahu murkanya akan membinasakan dan itu mengerikan. Makanya Dia pakai istilah kasih Allah. Nah, oke, mari kita lihat murkanya Dia. Ini kan kalimatnya apa ya? Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Murka karena tidak berjalan dalam kebenaran ya. Ya, berarti dalam bahaya dia kan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak padanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keahliannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah penuh dengan hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip, dan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 dan sebagainya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan dan seterusnya. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan ini Allah dengan sebagainya. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka dan seterusnya. Ini murka Allah semua. Jadi dari sini kita dilepaskan. Jadi kalau katakanlah penyakit HIV itu murka Allah. Penyembahan berhala itu murka Allah. Diserahkannya orang itu hidup seperti itu supaya dia mengalami hukuman. Murkanya sudah menimpa dia. Ya, memang kita lemah mengkhotbahkan itu karena kami pendeta-pendeta suka supaya jemaat datang lagi ke gereja. Sama dengan dokter, sudah pun kanker stadium 5, sembuhnya itu nanti katanya. Tetap diberikan pengharapan walaupun sudah tidak ada lagi harapan. Jadi itu menjangkit ke gereja. Akhirnya kita bingung apa artinya keselamatan dan apa artinya hidup yang kekal. Padahal itu dua yang berbeda. Aku telah diselamatkan dari murka Allah. Itulah Efesus. Mari kita lihat Efesus pasal 2. Itu lagi dipakainya. Jadi kita akan sedikit mundur. Nanti bisa Anda bandingkan. Efesus pasal 2 itu juga sama. Paulus pakai istilah murka. Kemungkinannya Paulus cuma pakai murka. Nanti bisa Anda lihat. Mungkin Petrus tidak. Ya. Udah lihat Efesus pasal 2? Di situ apa dikatakan Paulus dalam jemaat itu? Pasal 2 ayat 4 kurasa. Kebaca ya. Ayat dahulu kamu ayat 3. Oke, bagus. Oke, kita baca mulai. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati di sini tidak punya hubungan. Kamu hidup di dalamnya.
karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebab sebenarnya kami dahulu semua juga hidup terhitung di antara mereka, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi itu murka. Jadi kalau murka kita diselamatkan, ya lepaslah kita. Jadi Petrus membayangkan itu, bahwa akan datang murka Allah. Kita akan menerima keselamatan. Sebenarnya sama saja waktu hari raya Paskah di Mesir. Orang Israel menantikan keselamatannya dari, gampang kan? Tapi orang Israel ngapain? Menunggu murka Allah. Maka setiap anak yang sulung mati di rumah mereka. Jadi dalam pikiran Petrus di sini mengungkapkan itu sama. Kita menantikan keselamatan. Keselamatan yang kita sudah miliki ini dipelihara oleh Allah. Waktu nanti murkanya Dia nyatakan. Berarti kita dikoreksi pagi ini oleh Tuhan. Terlalu banyak kau ceritakan mengenai kasih. Tidak kau mau menceritakan bahwa aku ini adalah Allah yang murka. Kurasa itu yang Tuhan mau. Karena takut gembala sidangnya, nanti jemaatnya nggak datang ke gereja, nggak ada lagi nanti uang persembahannya. Kalau dia mengungkapkan murka itu penting dikhotbahkan, tapi setan menang di situ. Cocok kata. Allah itu panjang sabar dan panjang kasih. Kasihnya seperti sungai, hantam saja apa yang engkau mau. Allah itu panjang kasih. Maka setiap minggu dibuatlah liturgi pengakuan dosa. Aman dia di situ, makmur. Nggak pernah dibicarakan Allah itu murka. Maka setiap kali terjadi keselamatan harus terjadi murka. Ceritanya jelas, Keluaran pasal 12. Orang Israel diselamatkan, orang Mesir iya. Makanya Keluaran pakai istilah Tuhan menulahi Mesir sebanyak berapa? 10 kali. Orang Israel nggak lihat itu, orang Mesir lihat. Kan bisa kan? Orang Kristen nggak lihat murka Allah, tapi orang dunia melihat murka Allah. Itulah obat bius kita, tidak seimbang khotbah kita. Kalau kita tahu Allah murka, pasti kita rajin mencari bagaimana bisa kita diselamatkan. Makanya di sini Petrus pakai istilah apa? Iya, diselamatkan. Atau karena Petrus dimarahi Yesus? Ya kan pada tadi kan? Ya kan dimarahinya dia kan? Cuma dia satu-satunya murid yang ditegur oleh Tuhan Yesus, yang lain nggak pernah. Ya, makanya dia tahu Allah itu murka, maka dia pakai istilah disela. Oke, mana tahu? Kurasa itu yang Roh Kudus mau katakan kepada kita pagi ini. Kau nggak tahu Allah itu murka. Kamu tahu hanya Allah itu apa? Panjang sabar seperti kasihnya seperti sungai, gitu ya. Bagaimana? Ya mengalir terus. Ya. Maka kita berhenti di sini tadi, itulah kurasa. Aku sensitif. Apa yang kuajarkan? Aku sensitif kali. Apa yang Tuhan mau katakan dalam perikop ini? Bisa kureken luas, tapi kalau Tuhan katakan tidak, ngapain kita di situ? Maka pagi ini Tuhan mau katakan cuma satu. Belum pernah kamu jelaskan murka Allah. Maka di sini murka Allah. Tapi Paulus tahu murka Allah karena dia dimurkainya gitu. Iya, waktu dia bertobat, buta dibuatnya 3 hari 3 malam, jerah dia. Ya, walaupun dilihatnya dia menang waktu mengalahkan Stefanus,
Tapi begitu jumpa dengan Yesus, murka terhadap dia, tak tahan lagi dia. Maka kami juga pantas dimurkai seperti mereka semuanya. Hanya oleh karunia-Nya kami diselamatkan. Jadi Paulus seimbang dia, kasih Allah dengan murka Allah. Jadi kalau boleh STT pagi ini, Tuhan Yesus katakan, seimbang murkaku sama kasihku. Barulah kita bisa dipakai oleh Allah. Jadi kita tidak membius jemaat yang ke neraka. Kan sudah saya bilang, pernah kita cerita di sini waktu aku kuliah di Bible College Selandia Baru sebelum Covid, yang menjadi perdebatan satu, setujukah Bapak sebagai dosen pengajar setiap hari Minggu dibuat pengakuan dosa? Dan dosen itu katakan dia dari gereja lain setuju. Murid-murid semua, kami tidak. Berarti ini masih hidup di dalam perjanjian lama, setiap minggu mengaku dosa. Menina bobokkan jemaat itu bahwa terus ada pengampunan dosa, lanjutkan saja. Itu maka kita tadi cerita soal keselamatan. Jadi hari ini kita mengenal Yesus, kuduslah aku, karena itu kamu harus juga kudus. Ya. Allah itu murka. Ya. Karena kita tidak melihat murka Allah waktu Yesus disalibkan. Di situ kita lemahnya. Ya kan? Anda kan nggak melihat murka Allah waktu Yesus disalibkan kan? Tidak. Nggak jujur kita. Padahal waktu Yesus disalibkan, kalau kita jujur, itulah murka Allah yang terbesar di dalam dunia ini. Murka Allah, matahari tidak. Makanya kita kan matahari tidak bersinar. Eli, Eli lama sabaqtani, kenapa engkau tinggalkan aku? Murka Allah menimpa dirinya. Ya. Nggak ada lagi yang lebih dahsyat daripada itu. Terjadi gempa bumi di bumi ini. Biasanya aman, waktu Yesus disalibkan terjadi kesulitan semua. Kita biasanya hanya menjelaskan inilah kasih Allah. Kita tidak katakan inilah murka Allah yang sudah ditimpakan kepada Yesus supaya aku jangan berkait. Lebih setuju kita, inilah kasih Allah. Yesus memikul dosa kita. Barang siapa yang mau percaya, marilah bertobat. Ampun dia. Cocok katanya. Tapi kalau ditunjukkan murkanya, hebatnya, dahsyatnya dalam penyalipan itu, orang akan seperti Paulus. Kami pun pantasnya dimurkai. Gitu. Ya. Kita nggak pernah menyadari kita pantas dimurkai. Ya. Aku pantas di apa? Dikasih. Kasih roti, kasih sepatu, kasih bonbon, kasih apa lagi? Nggak pernah kita pikirkan Allah itu murka. Ya, tapi kalau Roma tadi ada, tidak tahukah engkau bahwa kasih kemurahan Allah itu menuntun kamu kepada pertobatan? Itu ada bedanya. Tapi kita nggak usah kali sejauh itu, supaya kita bisa mengerti apa artinya aku sudah selamat. Kenapa dia pakai hari keselamatan waktu Tuhan datang? Itu tadi kan? Ya, ini kan dikatakannya tadi dalam ayat itu karena ada nanti murka Allah. Langit tidak ada lagi, matahari tidak ada lagi, semua gelap. Itu kan terjadi murka Allah ya. Tapi pada hari itulah kita diselamatkan. Kan gitu maksudnya. Tetapi keselamatan yang kita sudah terima sekarang ini pun akan dipelihara oleh Dia. Karena aku sendiri tidak bisa kupelihara keselamatanku ini, maka Dialah akan memberikan keselamatan itu kepadaku. Itu aku mau lebih jelas, tapi secara garis besarnya saja dulu. Nanti kan ada Anda baca ya, makanya tadi ini nanti harus kita baca berulang kali nih. Karena ini poinnya. Ya, jadi bisa kita lihat sedikit di sini. Ya, oke, saya tambahkan ya walaupun sedikit lagi. Pemeliharaan Allah itu ayat 2 ya. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Keselamatan itu juga masih dipelihara oleh Allah. Konsepnya domba dipelihara oleh gembala. Karena imanmu, sudah beriman pun kita, dipeliharanya iman kita itu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang dinantikan pada zaman akhir. Aku sudah selamat aku. Sudah lepas aku dari murka Allah itu. Tetapi harus dipelihara sampai nanti nyata kali penghukuman murka Allah kepada yang tidak percaya, dan murka Allah akan menimpa mereka dan keselamatan akan menimpa aku. Dipelihara. Di sini dikatakannya diskusikan bagaimana konsep pengertian Petrus dalam pemeliharaan Allah.
sehingga panggilannya menjadi nyata. Coba, kalaupun enggak saya jelaskan sekarang, tuliskan saja di situ Anda yang membacanya. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Lukas ya, ini pengalaman Petrus ya. Ya, Lukas pasal 22 31 sampai 32. Besok saya ajarkan itu tuh nanti sore. Baru tuliskan di situ Yohanes 10 ayat 27 sampai ayat 30. Diskusikan bagaimana konsep pengertian Petrus dalam pemeliharaan Allah sehingga panggilannya menjadi nyata. Lukas 22 ayat 32. Kan ada sudah di buku itu. Baru Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Ayat 6 kita nggak bahas. Besok atau nanti sore. Jadi Petrus punya konsep pemeliharaan Allah. Ya. Lukas 2:32. Siapa yang tahu cerita ini? Kenapa dia sampai kepada imannya pun harus dipelihara oleh Allah? Bukan saja tubuhnya yang dipelihara, imannya pun dipelihara. Itu diungkapkannya dalam Lukas 22 ayat 32. Oke, saya baca. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Inilah dipakai Simon Petrus, bagaimana Yesus memeliharakan imannya dia. Karena dikatakannya di atas ya, dan aku menentukan hak-hak, Simon, lihat, iblis telah menuntun ya, Simon, lihat, iblis telah menuntun untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Karena Simon Petrus yang mewakili. Nah, sesudah ini nanti Anda bisa lihat Simon Petrus mewakili pengakuan imannya terhadap di dalam batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Simon Petrus ini mewakili. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf. Gugurnya dia, gugur iman Simon Petrus. Aku tidak mengenal kamu 3 kali. Tetapi sesudah tadi doanya Tuhan Yesus nggak gugur, maksudnya nggak hilang di sini. Iya, akan bangkit lagi dia. Maka tadi dia menulis sudah mengenai pengharapan itu, begitu. Jangan kita takut. Gugur imannya, supaya jangan gugur imanmu, artinya jangan tidak kembali lagi seperti Judas Iskariot gitu. Dua-duanya gugur iman mereka, bahkan semua murid-murid gugur imannya. Tetapi aku telah berdoa, dan sesudah engkau nanti insaf, apa katanya? Kuatkan lagi lah saudara-saudara. Makanya ditulisnya surat ini untuk menguatkan iman yang menerima surat ini, bahwa iman kita ini dipelihara sampai hari keselamatan, di mana Kristus datang kedua kali gitu. Karena dilihatnya iblis menampi kita. Jangan kita sanksi iblis sedang menampi kita. Nggak jujur kita. Allah melindungi, Allah melindungi. Yesus sendiri mengatakan di sini, Simon, lihat, iblis telah menuntun untuk menampi kamu seperti gandum. Kenapa enggak dia? Jangan setan. Ini Simon Petrus ini. Enggak, dibiarkannya. Tapi dipeliharanya. Makanya ibu-ibu bawa ke posyandu supaya anaknya dikasih vaksin gitu ya. Tapi dijaganya gitu, udah demam dia. Nanti sembuh dia, sudah kuat dia gitu. Ya ini tujuan situ. Nanti kita ke bawah akan baca ya. Sekarang belum. Iya, gugur dia, tapi sudah didoakan Tuhan, nanti bangkit lagi, muncul pengharapannya kapan? Hari kebangkitan dia, mantap. Dalam bidang ini jatuh dia. Tetapi sudah itu lihatnya, ini semua satu rangkaian gitu ya. Baru bisa ada kebangkitan gitu. Nah, sudah itulah dia kuat imannya. Tuhan harus lihat, setan menampi murid-muridnya. Aku sadar, Tuhan lihat ini, kita kan digodai, silakan saja. Karena itu haknya. Tetapi aku juga yakin bahwa Tuhan sudah berdoa buat aku pada saatnya nanti bangkitnya aku. Walaupun sekarang ini sedang jatuh.
Karena keselamatan itu bukan aku yang memeliharanya, tapi dia yang memeliharanya. Karena ada hal yang kurang mengerti aku, itulah membuat Simon tersandung. Itulah membuat iman kita tersandung. Dalam hal itulah kita jatuh. Ya, apa Simon Petrus di sini membuat tersandung dia? Karena dia percaya Mesias tidak akan mati. Itu aja membuat dia tersandung. Begitu mati, enggak aku kenal dia. Tapi sudah dia bangkit, muncul apa? Ya, karena benar pengertianku dengan apa yang sedang terjadi. Ya, itulah dia, keselamatan itu dipelihara oleh Allah. Tambahan lagi di sini apa? Kutulis tadi apa? Yohanes pasal 10. Ini juga kan Petrus ada di situ ya. Nah, makanya dikatakannya kita baca Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 kan Petrus ada di situ ya. Tetapi di malam iblis sedang menampi dia, itu khusus kepada Simon Petrus. Padahal dia yang mewakili, karena semua murid-muridnya juga kan mundurnya imannya. Mana ada lagi satu pun tegak. Ya, karena ditampi oleh iblis gitu. Jadi jangan kita takut ditampi iblis. Yang nggak ditampi iblis ini ya mungkin kawannya dia ngapain ditampi. Samanya kita ngapain lagi kita gangguin dia gitu. Kan begitu ya. Ya, makanya kalau anak-anak nggak lahir ke bumi kan nggak bisa dipaksin. Ngapain dipaksin dia? Tapi karena dia lahir ke bumi harus dipaksin. Karena banyak musuhnya nanti nggak tahan nanti tubuhnya karena kumannya bukan main hebatnya sekarang kan gitu ini. Nah, itulah keadaannya. Nah, di dalam Yohanes pasal 10 ini bukan khusus kepada Simon, tetapi kepada semua murid. Nah, itu perbedaannya. Pemeliharaan itu, keselamatan itu oleh Allah memelihara kita. Saya baca. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ini juga pemeliharaan sampai kekekalan menjadi bagian murid. Tapi kita sudah bisa bedakan tadi apa artinya keselamatan, apa artinya hidup yang kekal. Jadi seimbanglah khotbah kita ya. Murka Allah sama dengan keterpisahan dengan Allah. Ya. Supaya nanti waktu mereka menerima hidup kekal, bisa dia melihat hubungannya dengan Allah sudah baik. Lepas dari murka Allah, dia tidak turut lagi dihukum. Sudah lepas dari undang-undang hukuman ini. Jadi ada dua perbedaannya. Ini dari hukuman murka Allah, ini dari hubungan supaya punya hidup yang kekal. Itu bedanya. Ya. Terima kasih, kurasa kita pause baru nanti.